Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winda Puspita Dewi. Di sini saya akan mewawancarai diri saya sendiri, tokoh utama yang akan saya bahas. Saya eh, kenapa saya memilih diri saya sendiri sebagai tokoh yang menginspirasi dan juga bisa terbilang termotivasi karena jawabannya simple. Alasan utamanya adalah karena saya sebagai seorang kakak yang harus memotivasi adik saya sendiri dan juga saya sebagai anak pertama yang dimana segala hal sesuatu itu saya harus apapun sendiri. Oke, next untuk pertanyaannya, untuk perihal kehidupan pribadi ya. Bagaimana perjalanan hidup saya hingga saat ini? Hidup per, eh, Perjalanan hidup saya ini sungguh sangat menyenangkan dan juga sangat berwarna ya pastinya. Saya dibesarkan oleh keluarga yang hebat, oleh kedua orang tua yang hebat yang pastinya mereka juga adalah tokoh inspirasi bagi hidup saya. Karena tanpa mereka saya nggak akan ada di dunia ini pastinya. Dan mereka adalah salah satu orang yang menjadi orang pertama yang menginspirasi saya dan juga pastinya memotivasi saya. Makanya itu saya selalu memotivasikan diri saya sendiri itu untuk saya bisa memotivasi adik saya gitu kan. Maksudnya adalah ketika saya mengalami sebuah kegagalan, ini pertanyaan pertama ya, bagaimana perjalanan hidup saya. Ketika saya uh, ada satu momen dan apa momen yang paling berkesan dalam hidup saya. Oke. Perjalanan hidup saya itu banyak kegagalannya. Dan dari kegagalan itu saya selalu belajar hal-hal yang gak pernah saya pelajari sebelumnya. Orang tua saya pernah bilang, apabila kamu gagal, maka kamu harus berjuang selanjutnya. Kamu jangan menetap di kegagalan itu. Itu motivasi buat saya pastinya kan. Dan saya selalu menggali apapun yang orang tua saya katakan kepada saya. Lalu saya katakan kembali kepada adik laki-laki saya. Dan bagaimana perjalanannya sangat sulit. Kalau saya katakan sangat sulit, iya. Saya menjalani hidup ini kayak saya merasa, oh begini ya, gitu. Sampai saya beranjak dewasa pun, saya selalu aja, saya bilang ke diri saya walaupun saya gagal ya, saya selalu bilang, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Karena apa? Karena kalau bukan diri saya yang memotivasi saya selain orang tua saya, itu nggak ada lagi. Karena dulu memang ada sempat seseorang yang membuat saya apa ya terinspirasi dan juga memotivasi saya gitu. Tapi orang itu udah pergi dan orang itu udah pergi dengan pilihannya sendiri masing-masing dan saya nggak bisa ngelarang untuk hal itu. Makanya gak ada lagi seseorang selain orang tua saya yang memotivasi diri saya sendiri.
Saya harus bisa bangkit dari yang namanya kegagalan hidup. Kegagalan hidup saya yang membuat saya bisa sampai di titik sekarang. Dan momen apa yang paling berkesan bagi saya, yaitu karena di setiap kegagalan saya akan mendapatkan suatu momen-momen yang dimana itu nggak terlupakan sama sekali gitu. Dan dari situ saya paham dan saya mengerti. Ternyata saya harus begini, saya harus menjalankan kehidupan seperti ini. Gitu. Saya nggak akan menyerah, walaupun saya sering banget menyerah. Saya sedih ketika saya sudah tidak ada lagi seseorang yang dapat memotivasi saya. Mungkin saya nggak ada di dunia ini lagi. Mungkin saya sudah menyerah dengan cara yang tidak baik gitu. Well, berkat orang tua saya dan berkat ketahanan diri saya sendiri, saya masih berada di titik sekarang. Dan itu adalah momen paling berkesan dalam hidup saya. Karena saya bisa melewati semua rintangan, semua hal apapun itu yang menyangkut kehidupan saya pribadi. Saya bahagia dan saya senang sekali. Oke, apa nilai-nilai atau prinsip yang saya pegang sampai sekarang? Prinsip ya. Prinsip yang saya pegang sekarang adalah uh, percaya. Kalau maksudnya itu kayak prinsip percaya itu saya memiliki prinsip apapun yang saya jalankan, apapun yang saya tempuh, itu pasti akan membawa saya ke hal-hal yang jauh lebih baik di masa yang akan datang ya, gitu. Jadi saya percaya bahwa saya bisa menjadi seorang kakak yang baik, bisa menjadi seorang anak yang baik dan juga bisa bertanggung jawab. Itu adalah hal yang paling apa ya, yang paling menjadi prinsip saya sih sampai sekarang. Karena walaupun memang prinsip saya agak apa kurang kurang baik atau apa ya, tapi yang saya punya prinsip itu, jika saya tidak bisa sekarang, maka saya akan bisa besok. Kalau tidak bisa besok, maka besoknya lagi gitu prinsip saya. Walaupun tidak ada seseorang yang saat ini berada di kehidupan saya akan terus berjalan dengan semestinya yang sudah Allah berikan kepada saya sebagai Maha Penciptanya, sebagai manusianya yang diciptakan. Gitu. Untuk aktivitas sehari-hari, apa rutinitas harian saya? Bagaimana saya mengatur waktu untuk pekerjaan, hobi, dan istirahat? Oke, hari-hari kehidupan saya itu yaitu saya sibuk mencari pekerjaan dan juga saya bekerja freelance. Itu adalah kehidupan sehari-hari saya dan bagaimana saya mengatur waktu di antara uh, personal saya dengan hal lainnya gitu kan. Dengan membagi waktu itu memang sangat
apa ya, sangat sulit ya, terbilang sulit juga kalau membagi waktu. Tapi saya harus terbiasa untuk membagi waktunya. Misalkan saya pagi itu saya bekerja dan juga mencari referensi lowongan pekerjaan. Lalu saya di siang harinya itu saya menyalurkan hobi saya yaitu menulis menulis uh, uh, sebuah cerita gitu, menulis cerita. Lalu kayak kayak novel, seperti novel gitu, seperti novel saya menulis novel gitu. Kemudian istirahat. Saya belum istirahat sampai situ ya. Karena di sorenya saya harus kuliah, saya harus eh, mengikuti perkuliahan di malam harinya. Lalu kemudian setelah itu saya beristirahat dengan baik. Waktunya memang sangat begitu terbatas, tapi saya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gitu. Sekiranya begitu. Oke, next. Selanjutnya, apa kegiatan yang paling saya nikmati setiap harinya? Oke, saya ini senang menulis. Saya senang menulis suatu kisah yang dapat menginspirasi saya. Ya, walaupun memang tulisan saya nggak ada semua orang tahu, hanya saya aja yang tahu. Dan saya ingin menulis satu kisah saya sendiri, di mana saya sudah melewati sampai saat ini, saya bisa bisa berbicara ini seperti ini. Ini ini adalah satu momen yang paling menyenangkan buat saya. Karena kalau kita menulis itu, kita bisa dapat bahagianya, kita bisa dapat keseruannya, kita bisa ininya tuh satu kita bisa memanfaatkan suatu ruang yang memang orang lain itu belum tentu ya, belum tentu yang namanya bisa membagi waktu dengan hobinya menulis, karena kalau hobi menulis itu tuh butuh beberapa waktu dan butuh beberapa minggu karena harus menyusun sebuah kata-kata yang memang harus disusun secara rapi dan secara rinci begitu. Iya. Next, lanjut untuk prestasi. Apa pencapaian terbesar yang pernah saya raih? Bagaimana saya meraihnya? Oke, kalau dibilang prestasi, saya dulu zaman sekolah itu pernah mendapatkan sebuah prestasi, dan prestasi itu sangat menyenangkan buat saya, apalagi buat orang tua saya. Orang tua saya ketika saya tahu saya berprestasi, mereka senang, bahagia gitu. Ya, saya bisa meraih itu di sekolah saya. Saya juga banyak disenangi oleh guru-gurunya di sana. Saya bahagia pastinya. Dan pencapaian terbesar saya ini, saya ingin terus uh, membahagiakan kedua orang tua saya sebelum saya berkeluarga. Karena kalau saya sudah berkeluarga, pastinya saya akan sibuk sama keluarga saya sendiri. Sehingga saya tidak bisa banyak waktu untuk menyenangkan mereka. Ya, capaian hidup saya saat ini
Saya hanya bisa berhasil waktu itu di zaman sekolah. Untuk sisanya belum. Dan semoga saya bisa mencapai pencapaian prestasi tersebut secara besar-besaran ya. Amin ya Allah. Oke, lanjut next. Apa yang saya pelajari dari pengalaman? Oke. Apa yang saya pelajari dari pengalaman saya itu banyak banget, banyak, banyak, banyak. Dari mula awal saya mengalami kegagalan, lalu saya bangkit kembali, lalu saya jatuh kembali, bangkit kembali, jatuh kembali, bangkit kembali. Itu adalah suatu hal yang yang bisa dibilang apa ya, pengalaman yang berwarna, ya kan? Pengalaman yang paling mengharukan bagi saya tuh pas masih sama sahabat-sahabat saya sih. Saya seneng banget ada mereka, tapi sekarang mereka udah pada sibuk masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.